Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakihuddin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh dosen kita bersama, yaitu Dr. Mukhrid Siddiqi. Baik, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 64 sampai 66. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, dalam penyelesaian ayat ini, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Munir, dalam kitab Tafsir Al-Munir, menerangkan terkait dengan ketersesuaian munasabah, bahwa di dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memaparkan hujjah atau bantahan terhadap kaum Nasrani yang menyangka bahwa ia adalah Tuhan. Kemudian di dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum Yahudi dan Nasrani kepada pokok-pokok dan inti agama yang dibawa oleh semua para nabi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembahnya, mengikuti Ibrahim yang merupakan bapak para nabi. Karena agama Ibrahim adalah Islam, ia bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani. Sebab turun ayat ini, Al-Imam As-Suyuti menjelaskan terkait dengan sebab turunnya Quran Surat Ali Imran. Dalam sebuah hadis, Ibnu Abbas berkata bahwa orang-orang Nasrani bersama dengan para nabi, bersama dengan para rahib dari kaum Yahudi berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbantah-bantahan
di hadapan beliau tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Para rahib Yahudi berkata, tidaklah Ibrahim itu terkecuali seorang Yahudi. Kemudian orang Nasrani itu berkata, tidaklah Ibrahim itu seorang Nasrani. Maka Allah menurunkan ayat 65 surat Ali Imran. Kemudian Baihaqi juga meriwayatkan di dalam kitab Ad-Dalail. Sedangkan pada ayat yang lain dalam pembahasan terkait dengan Quran surat Ali Imran ayat 64 sampai 68 tidak ditemukan satu riwayat terkait dengan sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dalam uraian tafsir dengan ayat yang berbunyi qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin, yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat adalah satu susunan kata yang sempurna yang menunjukkan arti. Sawa'im bainana wa bainakum, artinya yaitu sama dan seimbang, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, antara kami dan kalian. Kemudian hal itu ditafsirkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yang artinya bahwa tidak ada beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita persekutukan dia dengan apapun. Artinya tidak menjatuhkannya dan tidak menyembah berhala, salib, patung dan lainnya. Tapi kita memurnikan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah, yang artinya dan tidak pula sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai ilah selain Allah. Ibnu Jurais mengatakan maksudnya sebagian kita tidak menaati sebagian yang lain dalam bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun, jika mereka berpaling katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jika mereka berpaling dari seruan dakwah ini, maka persaksikanlah kepada mereka bahwa kalian tetap berada di atas Islam yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani berbantah-bantah atau berbantah-bantah mengenal agama Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Allah berfirman, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Hai ahli kitab, kenapa kamu berbantah-bantah tentang hal Ibrahim? Maksudnya, hai orang-orang Yahudi
Bagaimana kalian mungkin atau mengklaim bahwa Ibrahim sebagai seorang Yahudi, padahal beliau hidup pada zaman sebelum Allah menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam? Dan bagaimana mungkin, hai orang-orang Nasrani, kalian mengklaim bahwa Ibrahim adalah seorang Nasrani, padahal agama Nasrani itu ada setelah pada masa Nabi Ibrahim berlalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kemudian Allah berfirman, a antum haula'i hajatum fi malakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Yang artinya, begitulah kamu wajar berbantah-bantahan tentang apa yang kamu tahu, tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang kamu tidak ketahui? Ini merupakan pengingkaran terhadap orang-orang yang berbantah-bantahan mengenai suatu hal yang sama sekali tidak mereka ketahui. Karena itu Allah mengingkari perbuatan mereka serta memberitahukan mereka untuk menyerahkan apa yang tidak mereka ketahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian dalam kontekstualisasi ayat dengan kondisi kekinian, yang pertama, menghindari budaya debat tanpa ilmu. Yang kedua, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan santun dan bijaksana di era modern seperti ini. Karena apa? Dakwah merupakan tugas setiap individu muslim yang balik dan berakar, yang berakal, bahwa dakwah adalah keseluruhan pelaksanaan ajaran Islam oleh perorangan atau kelompok dalam kehidupan masyarakat. Baik, mungkin ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.